Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natawakkalu alaihi wa nu'minu bih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah alaina bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'ah falam yudhhi fala yaqrabanna musallana aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul wafiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama di hari yang suci yang penuh dengan kemuliaan ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian imtisalu awamirillah, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala macam larangannya. Karena dengan bekal ketakwaan inilah yang menjadikan sebab kita bahagia nanti di hari akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara agar kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara memperbanyak amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis qudsi, la yazalu abdi, senantiasa hambaku, kata Allah, yataqarrabuna ilayya, mereka mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, sampai-sampai saya cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuh, kata Allah, kalau saya sudah cinta sama hamba saya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, saya akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Maka tentu tidak ada yang dia dengar melainkan itu adalah pendengaran yang terbaik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu basarahu alladhi yubsiru bih, saya akan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Maka sudah pasti tidak akan ada yang ia lihat melainkan itu adalah pandangan-pandangan terbaik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu rijlahu alladhi yamshi biha, saya akan menjadi kakinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
kuntu yadahu alladhi yubtishu biha, dan saya juga akan menjadi tangannya yang ia memberi dengannya, saya akan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Maka tidaklah dia memberi, tidaklah dia menerima, tidaklah dia berjalan kaki, tidaklah dia melangkah, melainkan semua itu adalah perkara-perkara yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang paling ampuh, yang paling besar amalan sunnah yang ada pada 10 Dzulhijjah dan 3 hari ke depannya, pada hari-hari tasyrik ini adalah dengan melaksanakan kurban. Penting sekali bagi kita untuk melaksanakan kurban, ma'asyiral muslimin. Banyak di antara kita yang tidak ingin berkurban padahal ia mampu. Kenapa mereka tidak mau berkurban? Karena menganggap kurban ini bukanlah suatu kebutuhan bagi dirinya. Kenapa terkadang kita ini memaksakan diri untuk hal-hal dunia? Tidak mampu beli mobil, memaksakan diri untuk beli mobil. Tidak mampu beli motor, dia paksakan diri untuk beli motor. Tidak mampu beli rumah secara cash, dia paksakan diri untuk beli rumah. Dengan cara apa? Dengan cara mencicil barang-barang tersebut. Ketika ditanya, kenapa kok kamu memaksakan diri untuk memiliki barang-barang tersebut? Apa jawaban mereka? Karena itu adalah kebutuhan saya. Banyak di antara kita yang tidak bisa memaksakan diri untuk berkurban, padahal sebenarnya mungkin dia itu mampu untuk berkurban. Alasannya satu, karena dia tidak menganggap kurban itu adalah kebutuhan dia nanti untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Hati-hati orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, "Man kana lahu sa'ah," siapa yang mempunyai kemampuan, mempunyai kelebihan harta, falam yudhi, kemudian dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah, jangan sekali-kali kamu mendekatkan tempat sholat kami. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama menjelaskan maksud daripada jangan dekat-dekat tempat sholat kami adalah yang pertama, jangan masuk ke Masjidin Nabawi. Maka pemahaman sebaliknya, bagi siapa yang ingin cepat sampai ke Masjidin Nabawi, ziarah ke makam Rasulullah, sampai ke Mekah Mukarramah, itu salah satu cara yang paling ampuh dengan mengorbankan hewan kurban. Itu yang pertama. Atau dia diberikan kesempatan untuk ziarah ke makam Nabi, tapi kata ulama dia tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat di Raudhah min Riyadhil Jannah. Mereka yang sampai di sana, mereka yang telah Allah panggil ke sana, itu adalah orang-orang yang ia mampu untuk berkurban, kemudian ia mengeluarkan hartanya untuk membeli hewan kurban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata ulama, maksud jangan dekat-dekat tempat sholat kami adalah nanti di hari akhirat orang tersebut tidak akan bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendekat, Rasul menjauh. Terus begitu, Nabi berpaling daripada kita. Sebab apa? Sebab kita dahulu di dunia mampu berkurban tapi tidak mau berkurban. Mampu itu kriterianya seperti apa? Mampu itu bukan mereka yang memiliki uang puluhan juta, mereka yang memiliki uang ratusan juta, bukan. Tapi mampu di sini ialah mereka yang sudah berkecukupan untuk hidup selama 4 hari untuk kebutuhan pokoknya. Dari hari ini sampai nanti hari tasyrik ditambah 3 hari menjadi 4 hari. Kemudian dia punya uang lebih untuk yang cukup untuk membeli hewan kurban, dia tidak berkurban, maka dia termasuk dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari sama-sama kita muhasabah diri kita. Coba kita hitung kebutuhan pokok kita selama 4 hari ke depan. Seandainya sudah terpenuhi, apakah ada uang lebih yang cukup untuk membeli kurban? Maka belikan, agar kita tidak termasuk dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berkurban, ini kita sedang membahas tentang pengorbanan seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab kurban ini hanya orang-orang yang siap
susah payah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaksakan dirinya dalam urusan dunia. Saya ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaksa-maksakan dirinya untuk urusan dunia. Ketika Nabi tidak memilikinya, ketika Nabi tidak mampu untuk membelinya, maka Nabi tidak akan membelinya. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya bertanya kepada istri tercinta, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ya Aisyah, apakah ada makanan pada hari ini?" Kemudian apa jawab Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? "Tidak ada ya Rasul." Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? "Al-an inni shaim." Kalau gitu sekarang saya puasa. Nabi tidak memaksakan istrinya untuk keluar mencari makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh istrinya keluar mencari pinjaman. Ini bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaksakan diri untuk urusan-urusan dunia. Nabi tahan sampai Nabi mengganjal perutnya dengan beberapa batu. Itu bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin memaksakan diri dalam urusan dunia. Tapi sebaliknya, dalam urusan akhirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memaksakan dirinya bagaimanapun caranya agar Nabi ada di dalam amalan tersebut. Di dalam riwayat-riwayat hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya untuk meminta keperluannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada pengemis datang kepadanya, kemudian Nabi tidak memiliki uang, Nabi tidak menolak pengemis tersebut. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pengemis tersebut? Kata Rasulullah SAW, "Bapak, kamu pergi ke fulan ibn fulan, minta keperluan kamu kepadanya atas nama Rasulullah, nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ganti." Nabi SAW untuk bab sedekah sampai berhutang, ini bukti Nabi memaksakan diri untuk amalan-amalan akhirat. Sudah berapa banyak sudah amalan yang kita paksakan? Ketika sakit, apakah kita memaksakan diri kita untuk ke masjid? Ketika kita lagi susah, bisakah kita bersedekah? Kata Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakal, mereka itu berinfak bukan ketika mereka punya saja, akan tetapi ketika mereka tidak memiliki apapun, mereka berusaha agar tetap bisa berinfak. Begitupun para ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dahulu hidup bersama Rasulullah itu senantiasa memaksakan dirinya untuk berada di dalam amal-amal akhirat. Ketika perang Badar, Madinah ke Badar itu jaraknya kurang lebih 120 km. Mereka ketika itu satu tunggangan yaitu onta, digilir satu ontanya dengan 7 orang. Seandainya mereka tidak memaksakan diri untuk sampai ke Badar dengan cara jalan kaki sejauh 120 km, maka mereka tidak akan tercatat namanya sampai detik ini. Maka mereka mungkin tidak mendapat jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, tapi sebab mereka memaksakan diri untuk jalan ikut kepada peperangan Badar, Allah catat berikan jaminan kepada mereka di dalam surga. Sampai detik ini nama mereka masih tersebut, nama mereka masih tertulis. Sebab apa? Sebab pengorbanan di dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika itu diriwayatkan Sayyidah Aisyah sedang tidur, kemudian beliau bangun di tengah malam melihat Rasul sedang sujud, kemudian diperhatikan kakinya sampai bengkak-bengkak. Kemudian ditanya sama Sayyidah Aisyah sambil menangis, "Ya Rasul, kenapa sampai seperti ini?" Apa jawab Rasulullah? "Afala akuna abdan syakura." Ya Aisyah, saya seperti ini, tidak bolehkah saya ini menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu kaki bengkak menandakan Nabi memaksakan diri dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, kita yang sekarang saat ini memiliki harta, sebagian harta, seandainya kita bisa cukup untuk membeli kurban, belikan. Jangan ditahan. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan membalas dengan yang terbaik daripada apa yang telah kita keluarkan. Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Hikmah terbesar yang dijalankan oleh orang muslim, orang mukmin ketika dia berkurban itu ialah bukan hanya sekedar memotong hewan kurbannya, tetapi ketika dia mengeluarkan infak, sedekah hartanya untuk membeli hewan kurban, kemudian hewan tersebut dipotong, maka ketika itu dia sedang memotong keegoisannya. Maka ketika itu dia sedang memotong rasa sombongnya. Maka ketika itu dia sedang memutus rasa memiliki barang-barang yang ada di hadapannya. Ketika dia bisa berkurban, maka ketika itu dia sadar bahwasanya harta yang dia miliki itu bukan miliknya, tapi itu titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Allah, tentunya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah terbesar ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Itu anak yang ditunggu sekian lama kedatangannya sama Nabi Ibrahim. Kemudian Allah perintahkan untuk disembelih. Tujuan Allah bukan Ibrahim untuk membunuh anaknya, tapi tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut agar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak mempunyai rasa memiliki akan apa-apa yang ada di hadapannya, termasuk anak. Itu bukan miliknya, itu hanya titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan momentum Idul Adha ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang cukup agar kita pada tahun ini mampu untuk berkurban. Yang tidak bisa hari ini, masih ada 3 hari tasyrik untuk kita membeli hewan kurban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa bika a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah 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 haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana zulman kabiran katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna
والصغار ومشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وادخلنا الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب ولا فتنة ولا عذاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد أهلنا واهد أهل هذه القرية واهد الناس والجن جميعا واجعلنا وإياهم سببا لمن اهتدى. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اهد أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم احسن أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارفع حجاب بيننا وبين سيدنا محمد وادخلنا الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب ولا فتنة ولا عذاب مع سيدنا محمد. واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نذمع بعدها أبدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة الأعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.